Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa dalam Mana Rema kembali. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui Mana Rema. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema seperti pohon zaitun. Mazmur 52 ayatnya yang ke-10. Mazmur 52 ayat yang ke-10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang Kristen itu seringkali Alkitab ibaratkan seperti pohon atau tanaman yang harus mengalami pertumbuhan fase demi fase. Mulai dari bertunas, berakar, bertumbuh, kemudian berbuah. Ya. Inilah kehidupan Kristen yang normal, yaitu kehidupan yang terus bertumbuh secara rohani. Seperti kata Paulus kepada jemaat Efesus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya, hidup Kristen itu adalah hidup yang terus berproses, dinamis, terus bergerak maju, aktif dan tidak statis atau stagnan. Tetapi banyak orang yang sudah mengikut Tuhan atau menjadi Kristen selama bertahun-tahun, kehidupan rohaninya tidak mengalami perubahan yang berarti. Tidak ada kemajuan, seperti berjalan di tempat saja. Kalau begitu berarti kekristenan mereka tidak bertumbuh, bahkan bisa jadi sudah mati. Walau secara kasat mata masih tampak melakukan aktivitas rohani yang mungkin tidak lebih dari sekedar rutinitas saja. Kehidupan rohani orang percaya seharusnya seperti pohon zaitun, jenis pohon yang dapat bertahan hidup ribuan tahun lamanya. Ketika saya ke Israel, saya ditunjukkan sebuah pohon zaitun yang waktu itu katanya umurnya sudah 4.000 tahun, ya, luar biasa. Dan ini juga berbicara tentang kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan, seperti kata Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Salah satunya Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita melekat kepadanya, semakin kita beroleh kekuatan untuk menghadapi angin, badai, dan gelombang kehidupan yang diizinkan Tuhan silih berganti mewarnai hidup kita. Maka kita harus berusaha menjadi seperti pohon zaitun yang tertanam di rumah Tuhan, yang sekali tertanam akan tetap tertanam sampai selama-lamanya. Akar pohon zaitun pun sangat kuat sehingga tidak mudah dicabut atau dipindahkan ke tempat lain. Itulah sebabnya ia dapat hidup dalam waktu yang sangat lama. Pohon zaitun adalah pohon yang menghasilkan minyak yang pada masa itu sering dipakai untuk mengurapi raja, di samping untuk keperluan hidup sehari-hari di mana semua orang membutuhkannya. Hidup Kristen adalah hidup yang harus menghasilkan buah yang baik, yang dapat dinikmati banyak orang, menjadi berkat bagi orang lain. Roh Kudus penolong itu memampukan kita untuk terus bertumbuh, dan firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 84 ayat 6 bagian A dan ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat,
hendak menghadap Allah di Sion. Secara fisik memang makin lama atau makin lanjut usia, kekuatan kita berkurang. Tapi jangan lupa Paulus juga berkata pada jemaat Korintus, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Biar ini menjadi bahagian kita. Makin hari kita berjalan tidak semakin lemah secara rohani, tapi makin hari kita menjadi semakin kuat, kuat doa, kuat bersekutu dengan kebenaran firman, kuat dalam beribadah, semangat juga dalam melayani. Kapan ini terjadi dalam hidup kita? Kalau kita melekat dengan Tuhan, sumber kekuatan hidup kita. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan sama-sama berdoa kembali. Terima kasih Tuhan kalau firman-Mu mengingatkan kami, biar kehidupan kami menjadi pohon zaitun yang menghijau sebagai lambang kehidupan dan menjadi berkat lewat minyak yang dihasilkannya. Roh Kudus menolong kami, biar kami bisa menjadi pelaku firman Allah, akar atau kehidupan doa kami semakin kuat tertanam ke dalam, sehingga menghasilkan buah-buah ke atas yang dapat dilihat oleh banyak orang, dan itu memuliakan nama Tuhan. Berkati semua yang sedang mendengar renungan Mana Rema ini, aktivitas yang akan kami lanjutkan sepanjang hari ini, kami mohon berkat-Mu. Biar tangan-Mu yang penuh kuasa dan penuh berkat memberkati tangan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan yang membuat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.